Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kita Tahu. Saya dan Anda pasti tahu jika mencari tahu. Pada video ini saya akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 10. Materi pertama pelajaran Bahasa Indonesia adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi. Apakah laporan hasil observasi itu? Mungkin kalian sudah pernah mempelajari teks ini ketika kalian masih duduk di SMP kelas 7. Jadi materi ini bukanlah hal baru untuk kalian. Laporan merupakan penyampaian suatu hasil kegiatan baik secara perseorangan maupun kelompok yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Adapun observasi merupakan pengamatan atau peninjauan dengan cermat. Dengan demikian, laporan hasil observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa. Hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah sesuatu yang sudah terjadi. Oleh karena itu, bekal kalian untuk mempelajari materi ini adalah menggunakan panca indera kalian sebaik-baiknya, agar dapat membuat laporan hasil pengamatan kalian sedetail mungkin. Kompetensi dasar untuk pembelajaran ini 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan. Dan tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pertama, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi laporan hasil observasi dengan kritis, cermat, dan semangat, agar dapat melatih kemampuan panca indera terhadap lingkungan sekitar, sehingga menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan dan sesama. Seperti yang disampaikan pada pendahuluan bahwa laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam, meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Yang kedua, peristiwa budaya, meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Yang terakhir, kondisi sosial, meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Bagaimana? Sudah adakah bayangan oleh kalian apa yang akan dipelajari dalam materi ini? Kalau belum, tidak apa-apa, karena ini masih terlalu awal untuk kalian dapat menyimpulkan. Selanjutnya, agar kalian memiliki gambaran yang akan dipelajari, simaklah teks berikut. Nah, ini adalah teks bacaan pembelajaran pada masa COVID-19. Jadi, supaya video ini tidak terlalu panjang, kalian bisa pause terlebih dahulu video ini untuk membacanya. Nah, ini yang kedua, sama kelanjutan dari teks bacaan tadi, dan ini yang terakhir. Baik, saya lanjutkan. Laporan hasil observasi tersebut merupakan hasil pengamatan yang dialami penulis. Penulis dalam hal ini seorang guru, maka ia pun melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya. Dapatkah kalian menemukan ciri khas dari teks tersebut? Baik, kita bedah bersama-sama
Ciri-ciri laporan hasil observasi, mungkin secara sekilas, laporan hasil observasi, kalian merasakan adanya kemiripan dengan teks deskripsi, seperti yang sudah kalian pelajari sewaktu SMP. Akan tetapi, jika dicermati sekali lagi, terdapat perbedaannya. Kalian masih ingat tujuan dari teks deskripsi? Tujuan teks deskripsi adalah mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Adapun tujuan laporan hasil observasi berdasarkan hasil baca kalian terhadap teks tersebut adalah memberikan informasi secara objektif dan faktual yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan penulis. Tujuan lainnya yaitu memberikan informasi terbaru, mengatasi suatu persoalan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, dan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ayo bersama kita temukan ciri khas dari teks laporan hasil observasi berdasarkan teks pembelajaran pada masa COVID-19. Yang pertama, mengandung fakta. Nah, di sini dari teks bacaan tersebut ditemukan fakta COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, pemerintah berusaha menghambat penyebaran COVID-19 ini dengan mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Para guru terbagi atas 3 golongan, yaitu golongan guru literat IT, golongan guru aliterat IT, dan golongan guru iliterat IT. Masih banyak ciri lainnya yang mengandung fakta, kalian bisa sesuaikan atau temukan dengan teks bacaan sebelumnya. Baik, yang kedua yaitu bersifat objektif. Hal ini terbukti tidak adanya keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan. Tidak ada yang ditutupi untuk kepentingan pihak tertentu, yaitu tidak terdapat kata ganti orang pertama, tetapi terdapat kata ganti orang ketiga atau kata benda sebagai objek. Contoh teks ini terdapat pada paragraf pertama teks bacaan pembelajaran pada masa COVID-19, teks yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ditulis lengkap dan menyeluruh. Laporan hasil observasi ditulis secara rinci dan detail sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Misalnya, terdapat deskripsi bagian dalam laporan. Contoh teks ini bisa kalian lihat pada paragraf keempat, teks bacaan pembelajaran pada masa COVID-19. Dan yang keempat, bersifat kekinian. Berita kegiatan atau pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Misalnya, laporan hasil observasi pembelajaran pada masa COVID-19 merupakan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Baik, yang terakhir yaitu menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Laporan ini memberikan pengetahuan diantaranya tentang coronavirus dan pembagian tipe guru pada pembelajaran yang menggunakan media IT. Contoh ciri ini dapat kalian temukan pada paragraf kedua teks bacaan pembelajaran pada masa COVID-19. Fungsi laporan hasil observasi di sini terbagi menjadi 2,
Yang pertama, laporan observasi tentang suatu objek ataupun fenomena berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Yang kedua, laporan observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya, berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan penulisnya. Nah, dengan kedua bekal ini, yaitu memahami ciri-ciri dan fungsi laporan hasil observasi, kalian dapat mengidentifikasi isi laporan hasil observasi. Demikianlah kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat mengikuti tahap demi tahap kegiatan pembelajaran ini sehingga kalian dapat menyelesaikan tugas dan latihan soal dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, kalian cerdas.